Ya, majelis sudah meneliti tentang surat kuasa dari pihak tergugat. Untuk tergugat satu ya, tergugat satu Insinyur Haji Joko Widodo itu memberi kuasa kepada 3 orang ya. Yohanes De Brito Irfan, ya. Terus Fendi Tri Arianto, ya. Terakhir Adi Putro Panggarso Wicaksono. Ya, terima kasih ya sudah hadir. Lengkap. Kemudian tergugat 2 KPU Kota Surakarta, hadir langsung Ketua KPU Justinus Arya Ateswara. Ya. Selain itu juga memberi kuasa kepada ini hadir. Dengan ini yang masukkan. Rois Alfianto. Kemudian Wiji Lestari. Selanjutnya Panji Rahmat Sidarto. Ada? Sedang fotokopinya. Petugas tolong Pak ditempatkan Ibu. Itu jangan berdiri Ibu, duduk di sebelah. Tolong Pak. Tidak, di sebelah sini aja Pak. Sebelah sini. Ya, mohon maaf Bu ya, Pak ya, karena ini kapasitasnya, karena majelis juga tidak tahu berapa orang yang hadir, kita siapkan tempat duduk seperti ini ya. Ada kekurangan tempat duduk, tapi sudah salah satu dari kuasa saudara sudah ada di sini ya. Selanjutnya dari tergugat 3. Tergugat 3 ini Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Surakarta, Dr. Anus Munarso. Hadir Pak ya. Ya. Kemudian memberi kuasa juga kepada Saiful Nadib, ya. Kemudian Muhammad Rois, Bana Bayu Wibowo, ya. Yang lain ada di sini ya. Ada jumlah totalnya 12 ya. 12. Selain itu ada Iwanuddin Iskandar Mulyono, kemudian Kusri Sabtono, Adi Gana, Eni Kustiningsih, Saiful sudah tadi, Ali Haidar, Masaya Latifasari, Iksan Muhajir, dan Rahmatullah Indrasari. Ya, tapi setelah diteliti oleh majelis, di sini ada, ya tadi sudah dinyatakan oleh kuasa bahwa ada kekeliruan ya, karena di sini disebutkan Pengadilan Negeri Boyolali, ya. Seharusnya itu Pengadilan Negeri Surakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang surat kuasa yang diajukan ke pengadilan, persidangan pengadilan itu harus telah didaftarkan di kepanitraan pengadilan. Ini surat kuasanya belum. Ya, ya nanti majelis akan sampaikan kepada saudara di akhir ya. Kemudian terakhir tergugat 4. Tergugat 4 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ini Profesor Dr. Ova Emilia. Ini rektor ya? Rektor. Ini memberi kuasa kepada ini yang hadir. Ferry Anthony, ya. Ini Kepala Biro Hukum Organisasi Universitas Gadjah Mada. Kemudian yang kedua yang hadir Ripsika Afifuddin. Selain itu ada Yusuf Aditya Wibowo dan Derajat Wicaksono. Kesemuanya adalah internal Universitas Gadjah Mada. Ya, setelah diteliti sudah didaftar ya. Ini gimana Pak? Ya, sekarang apa? Kami memohon apabila diperbolehkan kami juga
ikut melihat untuk surat kuasa demi legalitas dari siapapun yang hadir di Ya. persidangan ini yang mulia. Ya, itu pasti Pak. Ya, pasti karena majelis masih lihatkan tadi permasalahan yang belum didaftar. Gitu. Ya, untuk yang belum didaftar, majelis beri waktu untuk persidangan berikutnya untuk didaftarkan. Kemudian direnvoi untuk Surakarta. Ya. Terima kasih. Ya. Ya, Mohon izin yang mulia. Ya. Apabila memang belum memenuhi legalitas, mohon untuk dikeluarkan dulu dari persidangan yang mulia. Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman semua, dimana kita melihat tadi cuplikan video yang sangat begitu menarik, di mana hasil sidang ijazah Pak Jokowi hari ini. Nah teman-teman, di mana kita dikejutkan di salah satu hakim mengatakan bahwa terdakwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Nah teman-teman, mari kita bahas bersama bagaimana kelanjutan atau bagaimana juga tanggapan masyarakat di bawah ini. Nah teman-teman, yang diperiksa ijazah Jokowi, jadi sebaiknya tidak perlu pakai titel sarjana karena belum terbukti keabsahannya ijazah dengan sendirinya, gelar pun masih dipertanyakan. Nah teman-teman, dimana kita sudah tak usah ngusik lagi keluarga Jokowi sampai kiamat pun tak akan selesai, biar karma nanti yang akan datang untuk menghakiminya sendiri. Ya, dimana dari mana foto Sumanto, kata anaknya Dumanto ya, ijazah hari ini Mulyono masih pakai titel IR. Nah dimana berbohong terus padahal orang udah tahu semua kebohongannya Pak Joko Widodo ini. Nah teman-teman, dimana Jokowi ini nama baptis Hermanus Katolik ini kakak dari mulut Bang Tri sendiri, ijazah SD pun dipalsukan ya. Dimana kalau sudah jelas palsu, ketok palu, tangkap langsung, jangan belit-belit. 10 tahun Jokowi mengobrak-abrik negara Indonesia ini sampai membuat kepalsuan ijazah tersebut. Nah teman-teman, dimana sekarang kita bisa melihat jangan ijazah Pak Jokowi ini dan anaknya berapa tahun dibahas ini kan dipegang oleh penegak hukum. Nah gak ada wibawa masalah kecil ini diulek-ulek terus, sidang masih kecil, nggak sampai 1 hari udah diselesaikan. Aneh penegak hukum, dimanakah semua kebenaran di negara Indonesia ini? Nah teman-teman, dimana kita melihat di sini tegasnya sesuai fakta, dimana jangan abal-abal biar cepat kelar, dimana karena rakyat muak melihat setiap kepalsuan atau beritanya itu semua sudah muncul di negara Indonesia ini. Nah teman-teman, kalau penegak hukum berani bertindak tegas ya seberaninya dan jujur, pasti negara ini akan aman dan sejahtera ya. Dimana kita melihat hampir semua pejabat atau hakim membela atau menyembunyikan kepalsuan ijazah Pak Jokowi ini. Nah teman-teman, selama 10 tahun para maling di BUMN ini pada dimanja. Sekarang bosnya tak berkuasa, para maling mulai ketar-ketir ya. Dimana kita melihat semua para hakim seluruh di Indonesia ini yang menangani ijazah Mulyono ini, jujurlah kalian lah, luruskanlah, kalian akan diminta pertanggungjawaban di hadapan ya Tuhan yang Maha Esa ya. Janganlah kelemahan sebagai besar. Rakyat sudah muak merasakan perilaku orang itu ya. Dimana kita melihat teman-temannya semua mengenai berita atau kepalsuan ijazah Pak Jokowi ini sudah sangat begitu ya, kita muak dengan semua tipu-tipu atau kebohongannya. Nah dimana teman-temannya pejabat-pejabat yang ingin menyelamatkan kasus ijazah S1 UGM palsu Jokowi adalah termasuk golongan pejabat pengkhianat kejujuran dan pengkhianat kebenaran, layakkan diringkus dan diibas oleh rakyat ya. Tentu saja kita bisa melihat teman-teman, mau sampai kapan negeri ini gaduh terus, dimana gara-gara kelakuan satu orang mengacaukan semua negara Indonesia ya.
Betul saja, di mana semua dari makna pensiun Jokowi dari lembaga ke lembaga lain dan berakhir di LP alias penjara. Ya, di mana teman-teman ya, kita melihat dugaan saya semua menteri kabinet Jokowi itu, kalau Jokowi memikirkan ijazah palsunya, syaratnya pencalonan wali kota, gubernur, dan presiden. Nah, di mana teman-teman kita melihat mereka yang tahu asli ijazah palsu dipilih jadi menteri, dugaan saya, dan bagi perjuangan keadilan semoga akan diadili secepatnya Pak Jokowi ini, atau akan segera dibuktikan bahwa ijazah palsu itu benar-benar palsu. Nah, masalah sepele tinggal tunjukkan kalau memang ijazah Pak Jokowi ini memang palsu ya. Ini sudah bertahun-tahun gaduh dibelah relawan dan berpuluhan semua masyarakat sudah hampir muak ya dengan tindak laku Pak Jokowi ini. Nah, teman-teman, bagi saya sebagai rakyat Indonesia hanya ingin kejujuran yang tidak ditutupi dan tidak dibela. Nah, yang benar harusnya, yang salah harusnya disalahkan demi Indonesia di masa depan. Kalau Bapak Jokowi salah terbukti, ya harus dicepatkan untuk cepat diadili. Nah, teman-teman, di mana semua sejarahnya ahli hukum HTI tak pernah memang dalam kasus karena otak mereka tak ada yang mampu memenangkan kasus ini ya. Dimana kita melihat hampir semua dimana selama Jokowi masih bebas berkeliaran, hidup udara bebas, jangan harap Indonesia akan aman. Nah, teman-teman, dimana kita melihat tadi cuplikan video yang sangat begitu menarik ataupun begitu sebaliknya tanggapan para masyarakat di bawah ini sangat begitu kita apresiasi. Nah, teman-teman, marilah kita bersama-sama untuk membenahi atau membela negara Indonesia ini agar tentram dan sejahtera kembali. Nah, teman-teman, sekian channel kita hari ini. Jangan lupa tetap tonton atau subscribe channel ini dan berikan tanggapan Anda di dalam kolom komentar. Salam NKRI, harga mati.